Bintang pembahasan kita kali ini adalah saham BBCA. Harga saham BCA itu sudah turun 23% dari puncaknya. Nah, bukannya BCA, tapi saham-saham big bank selain juga mengalami penurunan yang double digit. Ada 20%, 30%, bahkan ada yang sampai hampir 40%. Justifikasinya yang pertama ada saham BCA masih under value. Saham ini memiliki potensi apresiasi harga di masa depan. Karena harga yang turun belum tentu berarti undervalue. Kesalahan terbesar investor adalah mengira setiap saham yang turun pasti layak dibeli. Padahal bisa saja valuasinya masih terlalu mahal. Yang kedua, potensi capital gain. Harga beli jauh di bawah harga wajar, sehingga ada kemungkinan keuntungan jika harga saham mendekati valuasi wajarnya. Yang ketiga, dividen yang stabil dan konsisten. Dengan tingkat pertumbuhan dividen yang lebih konservatif, maka saham ini akan tetap menunjukkan valuasi yang tinggi, sehingga menunjukkan kekuatan akan fundamental perusahaan. Emang secara fundamental, valuasi BCA itu layak buat terus naik. Soalnya emang keuntungan BCA itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi gue suka banget kenaikan net income mereka itu naik lebih cepat dibandingkan kenaikan omset. Artinya peningkatan biaya itu lebih lambat dibandingin sama kenaikan omset. Marginnya membaik. Yang keempat, margin of safety yang besar. Harga beli memiliki selisih yang signifikan dibandingkan dengan harga wajar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ini memiliki resiko yang lebih rendah. Berdasarkan pendekatan DTM yang telah dilakukan, maka keputusan investasi ini dapat menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Evaluasi hasil valuasi secara komprehensif dan langkah korektif yang perlu diambil adalah untuk strategi investasi ke depannya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kinerja investasi, yaitu Return on Investment atau ROI. Hitung ROI itu untuk menilai seberapa efektif investasi yang telah dilakukan, membandingkan dengan target atau benchmark yang telah ditetapkan. Yang kedua, risiko vs imbal hasil. Evaluasi bagaimana dan apakah tingkat risiko yang diambil sebanding dengan imbal hasil yang diperoleh. Jika risiko terlalu tinggi, maka imbal hasil yang didapatkan perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, diversifikasi portofolio, memeriksa apakah portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik untuk mengurangi resiko. Kemudian ada langkah korektif, yaitu rebalancing portofolio dengan melakukan hal ini untuk menyesuaikan dengan tujuan investasi dan toleransi resiko. Kemudian ada penyesuaian strategi, yaitu jika strategi investasi saat ini tidak memberikan hasil yang diharapkan, sebaiknya mempertimbangkan untuk mengubah strategi, misalnya beralih dari investasi jangka pendek ke jangka panjang atau sebaliknya. Dan yang terakhir, peningkatan diversifikasi dengan menambahkan aset atau instrumen investasi baru yang dapat mengurangi resiko dan meningkatkan potensi imbal hasil. Langkah berikutnya adalah monitoring dan evaluasi berkala dengan cara pemantauan rutin. Dan investasi terbaik adalah saat kita bisa beli aset berkualitas di harga yang murah. Justru di momen seperti ini adalah peluang terbaik muncul, bukan saat harga sahamnya sudah tinggi. Masalahnya, apakah kalian siap ketika beli saham di harga saat ini dan sahamnya kembali turun lagi?